Nih Untuk teman-teman PMI, semuanya didengarin penjelasan dari ya, Bapak kita ya. untuk PMI G2G Korea, Nih, ini ya, kita nih, bicara tahapan ya, karena G2G. oke, Satu, pemerintah Korea melalui HRDK akan mengumumkan tentang pendaftaran secara online. Oke. oke, Mendaftarlah orang yang ingin bekerja secara online. oke. Plus memasukkan dokumen persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan. Oke. Setelah pendaftaran itu, kemarin tuh 34.000 loh yang daftar. Iya, Tahun kemarin 2023 ya. iya. Kita nggak tahu nih untuk 2004 berapa lagi. Nah, 24. kemudian si pendaftar itu diverifikasi dokumennya. Iya. Tahap kedua verifikasi. Diperiksa, ya kan, mana dokumen ini, kartu keluarga, semua dokumen. Bisa dibayangin nggak dulu sebelum saya mimpin BP2MI, mereka yang jumlah tadi itu katakan, itu didatangin ke Jawa, di Bandung, verifikasi dokumennya, di Semarang, Jawa Tengah, dan di Jakarta. Ini yang saya marah, ini yang saya katakan diskriminatif. Bayangkan saya katakan, tega bener negara ini, orang dari Maluku, Sulawesi, Kalimantan katakan, harus berapa ongkos hanya datang, yang proses per orangnya hanya 10 menit. 10 menit diperiksa dokumen itu aja. Datang ke Jawa. Kalau Papua itu kan bisa 6 juta tiketnya. Satu kali terbang. PP 12 juta. Belum dia biaya butuh nginep di sini kalau nggak ada keluarga gimana? Dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Nah, di era saya tidak boleh pemeriksaan dokumen itu dilakukan di Jakarta. Lakukan di kantor-kantor BP2MI yang ada di daerah. Kan? Jadi sekarang sudah dibagi ke masing-masing daerah. Setelah pemeriksaan dokumen, nanti mereka akan mengikuti tes IPS topik bahasa ya. Oke. Setelah lulus IPS topik bahasa, dikirimlah nama-nama ini yang lulus ini. Iya. Dikirim ke Korea. Itu yang masuk ke roster gitu, Mbak Domi. HRD berarti. Iya. Nah, di roster itulah nama-nama itu oleh sajang di Korea. Sajang itu majikan. Oleh sajang di Korea, mereka akan lihat dan mereka memilih. Betul. Nah, misalnya saya ingin Mom Demi atau si ini ingin Mbak Yuni. Jadi memilih kan? Dia profiling kan? Iya. Gitu. Nah, setelah dipilih turunlah SLC. SLC. Ya, standar labor kontraknya. Kan gitu ya? Iya, benar. Nah, artinya apa? Untuk menentukan seseorang dapat SLC itu bukan BP2MI. Bukan HRD juga loh Pak, berarti. Bukan HRD juga, tapi sajangnya itu majikan. yang pilih. Yang pilih. Betul. Nah, kadang kan kalau di sini nasib-nasiban. Betul. Ya, ada yang udah tahun lalu nih di roster tapi belum terpilih, tiba-tiba yang baru terpilih. Itu tidak bisa diintervensi. Kami sudah berjuang ke HRDK, bilangin dong, lo buatin aturan agar secara berurut. Ya. Misalnya tahun ini habisin dulu, baru roster berikut nyusul. Nah, si sajangnya suruh milih yang di situ. Nanti berikut sajangnya pilih lagi tahun berikut. Jadi secara berurut tahun. Ya. Udah kita suarakan, tapi HRDK tetap menjawabnya bahwa itu otoritas dari sajang. Betul. Jadi bahkan dulu tuh probabilitasnya tuh 31. 31 itu apa? Dari 3 nama itu hanya satu yang dipilih. Jadi probabilitasnya 1 berbanding 3. Makanya saya jelasin ke teman-teman PMI. Kalau saya mewakili pemerintah, pengennya saya sebanyak-banyaknya orang berangkat, pemerintah mah seneng. Seneng loh pemerintah itu. Ada 2 keuntungan kalau sebanyak-banyaknya kita berangkatin. Itu kan? Iya. Kalau nggak ada proses tadi lah. Tahapan ini. Karena 1, pemerintah diuntungkan karena semakin banyak yang berangkat, angka pengangguran berkurang. Dalam negeri. Oke. Kedua, kan kita tahu berapa besar devisa yang disumbangkan oleh PMI. Semakin banyak yang terbang, berangkat, devisa semakin banyak juga yang didapatkan oleh pemerintah, kan gitu. Iya. Jadi pemerintah tidak mungkin pada posisi menghalangi orang bekerja, menghambat orang bekerja. Nggak akan.
Bahkan saya katakan ke jajaran, lo main-main awas ya. Lo main curang, lo main nggak bener, lo ada kong kali kong, gua sikat lah. Itu kalau istilah saya di kantor. Pasti nggak berani, yakin nggak berani yang gitu-gitu tuh. Nggak ada yang berani. Nah tadi roster itu ya, karena di dalam roster Sajang memilih. Kadang ya orang beruntung, kadang ya orang yang merasa lama. Ya contoh lah ya, contoh dari sekian orang meributkan roster kan penempatan terbang tetap hampir setiap minggu ada. Ini tahun 2023 udah 9.500-an yang terbang. Udah hampir 9.500 yang terbang. Artinya apa? Lain halnya kalau di roster disebut numpuk karena nggak ada yang berangkat kan lain tuh. Berarti ada masalah dong. Ini kenapa numpuk nggak ada yang berangkat? Yang berangkat kan udah 9.000. Dulu Mom Demi Korea itu hanya di angka 7.000-an. Benar. Sebelum saya mimpin BP2MI itu hanya 7.000 rata-rata per tahun. Saya kan dilantik 2020 Covid, 2021 masih Covid. 2022 itu tembus hampir 12.000 yang berangkat. Bayangin dari 7.000 tembus ke 12.000. Nah tahun ini itu bisa 12.000 lagi atau bisa lebih. Gitu. Jadi udah sering dijelaskan, tapi wajar juga sih, memang kita nggak boleh marah sama teman-teman yang memang ekspektasi dan harapannya kan sudah besar, udah sangat besar, tiba-tiba kok lama, ya wajar lah ya. Jadi kita juga, termasuk saya, nggak boleh merasa lelah untuk menjelaskan. Kita jelasin lagi, kita jelasin terus ya. Gitu Mom. Itu sebenarnya sih ada Pak ya. Kenapa saya kasih ini sedikit ya, biar teman-teman itu nggak percaya apa tidaknya. Kenapa sih sekarang kan paling banyak dipilih majikan atau Sajang itu adalah Nepal. Nah, kenapa mereka pilih Nepal? Nah, ini kan image-nya negara kita, PMI kenapa tidak dipilih negara Indonesia? Itu tadi salah satunya. Seperti kemarin kan ada berita juga ya. Dia baru masuk ke training shelter, dijemput di bandara, baru hari pertama, besoknya kabur dari training shelter. Coba. Nah, ini kan membawa nama Indonesia semakin tidak percaya gitu si para Sajang ini tadi, Bapak. Ini orangnya belum ketemu sampai sekarang kalau nggak salah. Itu phishing juga. Yang kemarin satu orang itu benar. Yang satu nyampe Korea. Benar Bunda. Nah, ini yang membuat, padahal Pak Benny baru dari Korea tuh. Baru dari Korea udah dikasih himbauan, sudah kolaborasi sama HRD, sudah berusaha untuk mengayomin, oh ayo dong, ini Indonesia begini dong, sudah berusaha itu. Datang pula lah si anak itu tadi seminggu kemudian masuk itu mereka kabur dari. Memang sudah niat itu, mungkin dari Indonesianya sudah niat. Udah ada mafianya Bunda, itu udah ada mafianya tuh, makanya dia pinter. Kenapa bisa dari training shelter? Ada CCTV loh di Korea, di mana-mana ada CCTV loh, nggak main-main. Bahkan mafianya ini orang kita sendiri, bahkan mereka sudah ada komunikasi sebelum berangkat ke Korea. Betul. Ya. Nah, kenapa? Karena gini, saya tuh khawatir satu saat jika Korea kesel terhadap hal-hal seperti ini, tiba-tiba dia stop misalnya, penerimaan pekerja dari Indonesia. Itu artinya apa? Karena ulah 1, 2 atau 10 orang, maka mereka sebetulnya membunuh mimpi ribuan orang, anak-anak kita yang ingin bekerja ke Korea. Nah, itu jahat menurut saya. Itulah makanya kenapa salah satunya juga itu yang phishing dan manufaktur. Bedanya kalau saya dari opininya Makmun ya, dia tuh cara berpikir mereka tuh, yang anak-anak phishing itu digoda aja cepat sekali, iming-iming langsung ini gitu loh, langsung percaya sama orang. Makanya saya tuh pernah mengusulkan sanksi keras, yaitu kalau mereka kaburan seperti itu langsung di-ban paspornya. Jadi kalaupun dia nanti berhasil dipulangkan ke Indonesia, dia tidak boleh lagi masuk ke negara manapun. Itu banyak yang ditahan, Pak. Kadang-kadang paspornya mereka ditahan majikan, yang banyak phishing itu banyak yang ditahan. Makanya kadang ada yang kabur. Ditahan kan nggak ada masalah, tapi kan di ban di sini di imigrasinya kan dianggap tidak berlaku. Iya. Gitu. Ya memang sesekali ya harus keras demi apa ya? Demi menyelamatkan yang ribuan anak-anak bangsa.